Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari beliau Bapak Kiai Haji Hasan Ilyas selaku Kepala Man Rengel, kepala pertama di Man Tuban filial di Rengel. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap bisa membimbing kita semua. Sebelum sambutan disampaikan oleh beliau, mohon maaf tadi ada yang kelewatan. Mohon maaf Bapak Dr. Andes Lilik Sarsito dereng kesebut. Ngapunten ingkang kuatah nggih, niki termasuk pendiri Man Rengel nggih. Termasuk pendiri Man Rengel, ngapunten Pak Mukhid Dr. Andes Haji Muhammad Mukhid, ini juga beliau termasuk Bapak yang lama. Selamat datang, alhamdulillah bisa rawuh. Dan Pak Mukhid kali Pak Satri ini yang masih ngajar di Man. Oke, Pak Mukhid insya Allah masih pinten tahun Pak? Oke, masih 2 tahun. Pak Satri tahun depan Pak. Oke. Oh tahun ini. Oke. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah menyalurkan, menularkan, memberikan ilmu kepada kita semua menjadi amalan jariah ilmu-ilmu beliau. Amin. Mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Hasan Ilyas MPD. Kepada Bapak Haji Hasan Ilyas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Badar, Bapak Haji Tasmo, beliau yang menggantikan saya gitu ya dulu. Demikian juga Bapak-bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Anak-anak itu apa ya? Masih anak-anak ya. Syukur alhamdulillah kalau siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah bisa mengadakan silaturahim. Saya ini yang hadir ini filial semua ya dulu ya, waktu filial ya perwakilan ya. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena dalam situasi hari raya yang masih hari raya ini halal bihalal ya, saya mohon maaf lahir dan batin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu sekalian, anak-anak, saya sangat terharu karena apa? Setelah saya hitung, anak yang pertama itu bertemu dengan saya dengan sekarang itu sudah 42 tahun. Ya, Mbak Muawana, ya Pak Ikrori, Pak Nuril ya. Yang pertama itu insya Allah sudah 42 tahun ketika masuk. Berarti yang lainnya ini paling tidak sudah di atas 30 tahun tidak berjumpa ya. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan atas doa daripada saudara sekalian saya juga alhamdulillah sehat sehingga hari ini bisa menghadiri acara ini. Saya teringat kemarin ketika kita dari alumni atau yang pensiun dari Man 2 Tuban ini membuat grup, Bu Yayu mengusulkan supaya grupnya diganti bukan alumni, bukan mantan ya, tapi diganti dengan pejuang, forum pejuang ya, forum pejuang Man 2 Tuban. Kok sama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ali Kusno ya dan yang lainnya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian ya, sedikit saya ungkap biar semuanya tahu. Ketika madrasah ini berdiri, saya baru saja diangkat menjadi pegawai di Man 1 Tuban. Waktu itu masih Man Tuban yang baru 1.
83 saya diangkat, akhir 83 saya masuk Matuban, tahun ajaran baru 84 saya ditugaskan untuk mendirikan madrasah ini. Didampingi Pak Juwaini yang asli sini, Pak Haji Juwaini yang asli sini, kemudian juga Pak Abdul Nasruddin sebagai kepala Matuban saat itu. Masya Allah, saya belum kenal yang namanya rengel, apalagi saya baru diangkat pegawai. Cuma pengalaman saya sebelum jadi pegawai di sini, saya sudah pernah diangkat jadi guru SD selama 5 tahun. Kemudian saya keluar, tahu-tahu oleh Allah diletakkan di Matuban. Tidak tahu, itulah takdir ya, oleh Pak Abdul Nasruddin. Begitu saya masuk ke sana, karena yang sarjana itu hanya 3, yang dokter Randus saat itu ya 3, Pak Abdul Nasruddin, kemudian wakilnya Pak Abu Asari, kemudian saya. Saya sebagai orang yang baru saat itu sampai diisukan ijazah saya palsu. Gara-gara apa? Mosok ada sarjana lengkap kok masih muda. Padahal usia saya sudah 30 tahun. Karena saat itu kebanyakan yang sarjana itu juga belajar. Kalau saya enggak, langsung belajarnya. Itu masalahnya ya. Kemudian oleh Pak Nasruddin, karena beliau paham ya, akhirnya dia memaksa saya harus mau membuka sekolah di Rengel. Alasannya pondok bapak beliau, pondoknya Pak Yai Solihun ya, nah, itu yang dipimpin Pak Yai sebagai saat itu kelihatannya sudah tidak ada siswanya, sehingga inginnya diganti menjadi sekolah. Ketika saya dimasukkan ke sini, saya bingung, tidak kenal Rengel, tidak kenal orang Rengel. Tapi apa boleh buat, saya hanya mikir gini, dekat dengan Bojonegoro, karena saya waktu itu di Bojonegoro, dekat, sehingga saya mau. Akhirnya setelah saya jalani, begitu masuk menerima siswa baru, alhamdulillah yang saya heran itu dari Lamongan banyak yang hadir, banyak yang datang. Itu dari mana? Katanya ada yang kenal dengan saya, tapi saya sampai sekarang belum tahu siapa mereka. Tapi banyak siswa dari sana. Kemudian dari Bojonegoro. Ya, pada waktu masuk pertama kali kita bersaing dengan SMA PGRI dengan SMA Mu'alimin. Siswanya ketiga-tiganya sekitar 100 per sekolah, sehingga 300 ya. Ya itu ya. Ketika masuk, semua guru GTT yang sekarang masih ada sebagai saksi ya Pak Lirik Sarsito ini, Masya Allah. Setelah itu yang sudah wafat di antara yang bersama kami, yang dari Rengel, Pak Slamet Tulus, kemudian Pak Sanusi, Pak Isam, ya, Pak Hartono bahasa Inggris ya, termasuk pembantunya Bu Tuti, ya. Nah itu semuanya sudah mendahului, itu yang pertama kali. Kemudian susul alhamdulillah Bu Sri Mirah membantu bahasa Indonesia ya, Pak Satriono bahasa Jerman, ya. Alhamdulillah. Yang masih saya kenal sampai sekarang, sekian guru ini semuanya GTT dengan pelajaran sekian banyak, artinya semuanya harus dibayar oleh wali murid. Tidak ada pengurus karena filial, kelas jauh dari Tuban. Tuban tidak mau tahu. Anda buka sekolah, Anda yang harus bertanggung jawab. Jadi saya setiap konsultasi ke Pak Abdul Nasruddin, Kepala Tuban, kalau masa keluar dia begini, jangan mengeluh. Saya tidak mau ada masalah yang disampaikan pada saya. Kalau lapor ke sini, yang sudah berhasil saja. Ya luar biasa itu ya. Saya ditugasi menyampaikan semacam itu, kesulitan saya. Ya. Waktu berdiri itu dibantu oleh Muspika Kecamatan Rengel, kemudian dibantu juga oleh SMP Rengel, SMP Negeri ya, kemudian SMP Muhammadiyah Rengel yang memberikan tempat pertama kali itu. Nah, saya masih ingat ya, anak 100 itu setelah masuk
dananya ya. Kalau saya hitung bayar semua itu digunakan bayari guru, bayar guru aja ya. Itu tinggal sisa 2.500. Sementara TU-nya belum bisa dibayar. Monggo. Iya. Aman, Mas. Aman saya. Ya, Mas Aman dari Lamongan juga ya. Ya. Ya, saya lanjutkan. Ketika saya konsultasi dengan Kepala Matuban Pak Pengasih saat itu dijawab begini, sisanya berapa? 2.500. Ya sudah, itu gunakan untuk bayar TU. Akhirnya mau tidak mau istri saya sendiri saya suruh jadi TU. Yang saat itu sebenarnya sudah bekerja di IPEDA ya. IPEDA itu iuran daerah itu ya, pajak itu sekarang. Saya tarik ya, ketika saya beritahu bayaran sekian. Loh, terus gimana? Ya sudah, sisanya tinggal itu. Perintahnya Kepala Dirjen begitu. Kalau saya tidak dibantu, saya tidak akan bisa mendirikan sekolah ini. Akhirnya dia mau. Sekarang setelah saya hitung uang 2.500 itu ternyata hanya $1 saat itu. Kalau $1 berapa sekarang? Sekitar 17.000 ya, Masya Allah. Gaji pertamanya diterima Bu Tuti 17.000. Untuk beli sabun mandi dapat 3, sabun Gip itu loh, yang murah itu. Ya, alhamdulillah. Yang sulit lagi bagi saya, tempat sudah ada, sementara dipinjami oleh SMA Muhammadiyah. Siswa kan tidak semuanya bayar. Kadang-kadang semester baru bayar. Padahal tiap bulan saya harus bayar guru. Jawabannya apa? Gurumu pokoknya dibayar dulu. Alhamdulillah, itulah diantaranya kenapa guru-guru kita saat itu semuanya aktif, proses pembelajaran berjalan dengan baik. Masya Allah, saya baru menyadari ya saat itu ketika tidak ada dana lagi, mau tidak mau gaji saya yang saya peroleh dari pegawai negeri itu kalau kurang saya gunakan. Sedangkan honor saya kelebihan jam yang ada di sini juga tidak saya pakai. Akhirnya bisa saya ambil kalau sudah semuanya sudah terbayar, sampai semacam itu. Ya. Setelah saya ditugaskan dipindah ya, setelah pegawai negeri setelah dinegerikan ini tahun 99 saya dipindah ke Man 1 Bojonegoro. Saya baru sadar kenapa Man Rengel itu kualitas hasil pembelajarannya lebih bagus daripada Man Tuban, termasuk Man 1 Bojonegoro. Saya sempat dicurigai oleh Pak Menandar, Kepala Man 1 saat itu. Kalau Pak Abdul Sufyan sudah tahu, saya pemegang utama dalam nilai. Saat itu kan ujian, hasil ujian itu kan dikoreksi bersama. Jadi kita tidak bisa ngoreksi sendiri. Hasilnya kenapa Man Rengel selalu Man filial saat itu ya selalu unggul. Setelah saya di Man 1 Bojonegoro baru tahu kualitas guru kita, anak-anak kita, memang mereka sangat antusias untuk belajar, hasilnya patut dibanggakan. Saya menerima kabar yang sangat sedih ketika masuk Bojonegoro itu. Ada mahasiswa dari Man 1 Bojonegoro masuk ke IPB ya, dengan PMDK dulu ya, di drop out. Akhirnya saya telusuri guru-gurunya, kok bisa begitu, kenapa dulu? Ternyata nilainya hanya didongkrak. Belum lagi saya temui guru-guru itu, saya dapat laporan dari guru senior yang memang orangnya jujur. Pak, tolong Pak nanti kelas-kelas ini ditinjau, dilihat. Jadi banyak yang kopiahnya di kelas, gurunya di warung. Bagaimana anak belajar? Ya wajar kalau hasilnya semacam ini.
Oleh karena itu alhamdulillah ya, alhamdulillah sekarang terbukti siswa-siswa kita sudah segi akademisnya sudah luar biasa. Mereka banyak yang beberapa orang sudah jadi kepala sekolah. Pak Nuril sudah masuk ke SMK ya. Bu Amanah juga sekarang pengawas apa masih Pak? Pengawas ya. Ya. Yang menarik lagi, beberapa anak menjadi dokter, bahkan ada yang guru besar. Mas Nuri, ya alhamdulillah. Bukan sekedar itu, ternyata beliau ini termasuk Pak Wakil nih ya. Pak Wakil itu kan DPR. Beliau ini alumni Pondok Makom Tahrir. Iya Pak ya? Masya Allah. Dari situ ternyata saya juga tidak tahu Pak. Saya dengan kiai-kiai di sini ya akrab saja. Tapi ternyata keakraban saya dengan mereka itu mendapat penilaian sendiri. Tahun 99 ketika saya dipindah ke Mangkunegoro, saya diundang waktu ada syukuran Bupati ya, Bupati Kabupaten Tuban, Bu Heni, di rumahnya Pak Yai Mas Razi. Saat itu saya diundang juga. Setelah selesai syukuran, Kiai itu ngumpul. Ada Pak Yai Mas Pur, ada Pak Yai Mas Razi, Pak Yai Tolib, ya, Pak Abdus Salam dan lain-lainnya berkumpul. Saya dipanggil, seperti di sidang itu ya, dipanggil. Yang intinya saya ditanya, Pak, kenapa Bapak harus meninggalkan Manrengel? Bapak sama dengan lari dari perang. Wah, saya bingung, Pak, kok dikatakan lari dari perang, kan dosa Pak saya. Iya, enggak boleh tuh. Kenapa harus pindah? Saya katakan saya pegawai negeri Pak. Mungkin dia kan tidak paham ya. Saya pegawai negeri sehingga saya dipindah. Permasalahannya apa? Enggak. Saya tetap ingin Pak Hasan harus tetap bisa mengawal, paling tidak mengawal Manrengel. Terus gimana Pak? Saya pegawai negeri. Ya enggak tahu. Permintaan saya semacam itu. Sudah pindah enggak apa-apa, tapi jangan sampai lepas dengan Manrengel. Akhirnya saya sanggupi. Ya Pak, kebetulan rumah saya juga masih di sini, jadi insya Allah saya masih bisa. Setelah itu saya dipanggil Pak Muhaimin, pengganti saya. Pak, saya minta bantuan, Bapak harus membantu saya. Ada apa Pak? Saya juga pernah enggak tahu gitu. Bapak membantu saya masukkan ke komite. Waktu itu masih BP3 komite ya. Menjadi pengurus komite. Jadi nanti saya minta pertimbangan kalau ada apa-apa. Ya Pak ya, saya bantu ya gitu. Akhirnya ketika saya sudah menyanggupi, saya tidak terasa sampai saat ini kok harus masih membantu di sini ya. Saya sampai saat ini ditunjuk oleh wali murid juga dari pihak Dewan Guru, terutama dari kepala sekolah. Saya masih ditunjuk sebagai ketua komite. Jadi berganti-ganti kepala itu kok tidak pernah saya itu diganti, itu kenapa? Termasuk Pak Badar ini. Mohon maaf Pak Tasmo, kemarin sempat waktu Pak Tasmo mau diganti, kok enggak jadi. Saya baru sadar Pak Tasmo, saya mendapatkan wasiat dari Kiai tadi, mungkin semacam itu. Baru sadar saya. Ya Allah, apa ini yang membuatnya? Yang akhirnya saya mau tidak mau sampai sekarang alhamdulillah masih bisa mendampingi. Ya, yang menarik karena madrasah ini termasuk pengganti pada pesantren. Setelah Pak Badar ini mau lengser, beliau memberi amanah pada saya waktu itu untuk mendirikan pondok ma'had. Nah, ma'had belum jadi, ditinggal beliau masih punya hutang dan harus disantikan. Ya. Hutangnya masih banyak Pak saat itu, tapi yang saya tanggung kalau pemborong itu 700 juta. Nah, setelah itu kok ya pas terjadi COVID-19 itu ya, anak tidak bayar. Jadi serahkan komite.
Alhamdulillah Pak Badar sekarang sudah jadi semuanya, sudah bisa ditempati 20 kamar ya. Satu kamarnya bisa ditempati 7 anak. Jadi sudah berapa itu ya? Jadi alhamdulillah bisa dilaksanakan kegiatan pesantren di sini, walaupun toh belum bisa sempurna karena banyak peminatnya, tapi yang bisa kita tampung hanya sekian itu ya. Jadi begitulah perjuangan di sini ya. Maka pantas kalau tadi dikatakan madrasah ini penuh perjuangan. Ya, jadi selama 10 tahun sampai saya hitung ketika saya dilantik dari kepala Manengel dan melepas man filial, mulai awal berdiri sampai 10 tahun saya hitung dana yang digunakan sekitar 110 juta rupiah, bisa mendirikan sekolah, kemudian bisa ditempati. Ya bisa kita bayangkan, walaupun saat itu ya, sekarang kalau 110 juta itu diteruskan dan sekarang hanya berapa itu ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi sekali lagi saya bersyukur sekali kepada semua yang telah berjuang ya, membantu bagaimana madrasah ini terwujud dengan sampai sekarang ini. Ya, saya ucapkan juga terima kasih terutama kepada saudara ya, anak sekalian yang dulunya belajar di sini. Mungkin saya saat itu juga agak keras ya. Kalau pernah belajar kurang baik, saya agak keras baik pada guru maupun pada siswa. Tapi sekarang hasil yang kita nikmati, diantaranya mereka bukan hanya sekedar tampil sebagai figur di masyarakat, bahkan secara akademis mereka juga tampil yang membanggakan. Man 1 Bojonegoro itu saja baru sampai saat ini, karena saya di sana dulu ya. Sampai saat ini baru ada 1 orang guru besar, itu pun di sekolah swasta di UNUGI. Jadi kita yang filial 10 tahun bisa menghasilkan guru besar ya, belum lagi yang doktor yang lainnya ya sebagai untuk menambah semangat Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian ya, tidak usah kita khawatir. Kalau kita sungguh-sungguh dalam segala hal, Allah akan menjamin. Ketika Nabi Yusuf itu ditanya, ketika kita ketemu dengan saudara-saudaranya dimarakan, wa may yattaqi wa yasbir, siapa yang takwa dan sabar. Ya, Allah tidak akan menyanyiakan orang yang berbuat kebaikan. Itulah ya. Jadi saudara-saudara sekarang ini, karena saya lihat usianya sudah banyak yang di atas 50 ya, bahkan ada yang mendekati 60 ya. Paham artinya? 60 itu bahasa Jawane suwidak. Apa artinya? Suwidak kuwi sak temene wis wayahe tindak. Tindak nang ndi? Ya. Kalau 50 itu seneng ketu. Artinya apa? Nek wis umur 50 kuwi ibadahe sing ditingkatno tenanan. Ya, nek sebab nek suwidak wis wayahe tindak. Nabi kan umur 60 ya. Nah, makanya bersiap-siap saja lah ya. Tapi tidak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu mengalami suatu masalah, misalkan dari segi ekonomi atau apa, sedangkan masih perlu biaya anak-anaknya, tidak usah khawatir. Allah yang menjamin. Allah yang menjamin ya. Saya ketika pensiun masih ada 1 tanggungan anak. Mereka dia baru lulus S1. Sedangkan dia masih menginginkan belajar terus. Akhirnya saya bisa berdoa, pensiun saya gunakan untuk apa? Untuk makan saja sudah cukup, sudah baik ya. Alhamdulillah begitu dia menyampaikan, kemudian dia mengajukan beasiswa calon dosen S2
diterima di ITS. Setelah lulus pernah mencoba ke UIN. UIN ya, sempat 1 semester ya Pak Sanuri sempat ke sana dulu. Itu akhirnya dia karena tidak ada GTT dikeluarkan. Ya, itu juga ada hikmahnya. Pulang akhirnya mengajar di negeri. Jadi dosen di negeri, ada kesempatan untuk S3 di UGM. Alhamdulillah sudah lulus UGM. Ini kebetulan beliaunya sering dalam hal penelitian. Mudah-mudahan saja nanti segera bisa menyusul Mas Sanuri ya. Ya, entah berapa tahun lagi tidak tahu. Yang jelas dia rupanya sangat dipercaya di sana untuk bidang penelitian. Saya kira itu saja ya. Jadi tidak usah khawatir ketika kita tidak punya dana, Allah yang mendanai. Caranya Allah bukan cara kita tidak bisa. Itu saja ya. Jadi hidup ini kita ikuti saja ya. Kita ikuti saja alur kehendak Allah. Nah, insya Allah banyak jalan keluar yang akan ditentukan oleh Allah. Asalkan kita bertakwa. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya cerita maksud saya itu ingin kenangan yang lalu ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan ya, dapat menyelesaikan tugas kita sebagai orang tua ya, mengantarkan anak-anaknya ke jenjang yang terbaik dan kita semuanya nanti kembali dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.